Gubernur Jawa Barat sedang membangun ideologi kepemimpinan ala Prabu Siliwangi. Semakin lama mendengar pidato Kang Deddy Mulyadi, KDM, semakin terasa bahwa ia tidak sedang membangun citra dirinya seperti kepala daerah biasa. Ia seperti sedang membangun satu model kepemimpinan yang punya akar kuat pada simbol dan filosofi Sunda lama. Dan nama yang paling sering muncul dalam narasi itu adalah Prabu Siliwangi. Menariknya, beliau tidak membahas Prabu Siliwangi sekedar sebagai tokoh sejarah atau legenda budaya. Beliau membawanya sebagai semacam nilai kepemimpinan, sebagai cara berpikir, sebagai ruh pemerintahan. Makanya dalam pidato-pidatonya beliau sering berbicara tentang Rama, Resi, Prabu, Tritangtu, Dibuana, sampai ajaran Sang Hyang, Siksa Kandang Kresian. Bagi sebagian orang mungkin itu terdengar terlalu filosofis untuk ukuran seorang gubernur. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, sebenarnya beliau sedang membangun fondasi moral bagi gaya kepemimpinannya sendiri. Bahwa kepemimpinan bukan sekedar administrator negara, bukan sekedar orang yang bisa menyusun anggaran, membangun proyek, atau berbicara statistik pembangunan. Menurut beliau, pemimpin harus punya hubungan batin dengan rakyat dan tanah yang dipimpinnya. Makanya, ia berkali-kali mengulang tugas pemimpin versi Sunda lama. Yang sakit harus diobati, yang bodoh harus disekolahkan, yang susah harus dibahagiakan. Kalimat itu memang sederhana, tapi terasa sekali bahwa ia sedang mencoba membawa kembali konsep mengayomi dalam kekuasaan. Pemimpin hadir bukan sekedar mengatur, tetapi melindungi dan merawat. Dan disitulah sosok Prabu Siliwangi terus dipakai sebagai simbol, bukan semata-mata karena romantisme sejarah Pajajaran, tetapi karena Prabu Siliwangi dalam imajinasi masyarakat Sunda selalu dipandang sebagai figur pemimpin ideal, dekat dengan rakyat, menjaga alam, punya wibawa, dan menjaga harmoni tanah Sunda. Beliau tampaknya memahami kekuatan simbol itu, karena politik modern hari ini sebenarnya sedang mengalami krisis keteladanan. Banyak pemimpin hadir hanya sebagai administrator kekuasaan, terlihat hebat di baliho, tetapi kosong secara nilai. Dan mungkin karena itu, beliau mencoba menawarkan sesuatu yang berbeda, kepemimpinan yang punya akar budaya dan akar moral. Makanya ia sering berbicara bukan hanya soal pembangunan fisik, tapi juga soal rasa, jati diri, dan hubungan manusia dengan alam. Beliau bahkan berkali-kali menyebut bahwa pembangunan tidak cukup hanya dengan pikiran dan anggaran, tetapi harus memakai rasa. Di titik itu terasa bahwa beliau sebenarnya sedang membangun semacam ideologi kepemimpinan khas Sunda modern, bukan kerajaan di pemerintahan yang mengambil ruh lama Sunda, welas asih, ngayomi, dekat dengan rakyat, dan menjaga keseimbangan alam. Tentu orang bisa setuju atau tidak dengan pendekatan itu, tapi satu hal sulit dibantah. KDM sadar betul bahwa manusia tidak hanya memilih pemimpin karena program kerja nyata. Kadang mereka memilih karena merasa menemukan sosok yang dianggap punya jiwa dan arah nilai yang jelas. Dan sejauh ini beliau sedang membangun itu lewat simbol besar bernama Prabu Siliwangi.